Salam semuanya, di video kali ini akan berisi ringkasan dari manga Kagurabachi chapter 1. Di Rokuhira Swordsmith, hari dimulai di bawah sinar matahari yang hangat untuk Kunishige dan putranya, Chihiro. Kunishige terkenal sebagai ahli pedang paling terkenal di negaranya, membuat katana khusus menggunakan metode uniknya. Chihiro rajin berlatih bersama ayahnya setiap hari. Saat Kunishige sedang bekerja, dia berada dalam mode serius, yang sangat kontras dengan dirinya yang biasanya. Chihiro seringkali menganggapnya aneh, terutama saat Kunishige berbicara dengan ikan mas yang mereka pelihara, sebuah kebiasaan unik yang ia dapatkan. Suatu hari, Kunishige pulang ke rumah dengan membawa beberapa ikan mas yang diperolehnya dari penggosok pedang. Chihiro tidak senang karena dia tahu dialah yang akan mengurus mereka. Ikan mas merah dipercaya membawa rejeki, ikan mas hitam mengusir kejahatan, dan ikan mas 3 warna konon katanya luar biasa. Menangani keinginan dan tanggung jawab ayahnya seperti ini terkadang terbukti sulit bagi Chihiro. Sementara keduanya asik dengan olok-olok santai mereka yang biasa, sebuah wajah yang familiar tiba-tiba menghiasi pertemuan mereka. Shiba, teman lama Kunishige, datang berkunjung seperti yang sering dia lakukan. Dengan membawa beberapa oleh-oleh, dia berdiskusi tentang kekacauan kota yang sedang berlangsung dengan Kunishige. Dengan cara yang lucu, Shiba bahkan memicu perbandingan tinggi badan yang ringan antara dirinya dan Chihiro. Dalam kunjungan ini, Shiba berbicara tentang ketenaran Kunishige selama perang Seitei 15 tahun lalu, di mana ia dianggap sebagai pahlawan karena pedang yang ia tempa memainkan peran penting dalam mengakhiri perang. Chihiro telah mendengar cerita ini berkali-kali bersamaan dengan perbandingan terus-menerus antara dia dan ayahnya. Setelah Shiba pergi, Kunishige berbagi momen dengan putranya yang baru berusia 15 tahun, membahas cita-cita Chihiro untuk menjadi seorang ahli pedang. Kunishige membawa Chihiro ke sebuah ruangan tempat katana diletakkan di atas altar. Itu adalah salah satu pedang yang dia tempa sebelum Chihiro lahir, senjata yang digunakan selama perang. Saat Kunishige memegang katana, dia merenungkan bagaimana katana, selain sebagai alat untuk menyelamatkan nyawa, juga bisa menjadi instrumen kematian. Ahli pedang memikul tanggung jawab atas akibat dari katana yang mereka ciptakan. Dalam satu serangan cepat, dia memotong batang bambu di depan altar, menekankan bahwa katana di tangan yang salah dapat merenggut nyawa orang yang tidak bersalah. Ahli pedang harus selalu mempertimbangkan hal ini. Kunishige bertanya kepada Chihiro apakah dia dapat memikul beban, memproduksi dan mempercayakan katana kepada seseorang karena mengetahui dampaknya. Chihiro, meski tidak yakin, berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab ini. Setelah pembicaraan mereka, Kunishige menyuruh putranya untuk kembali bekerja. 38 bulan kemudian, Korogumi, sebuah organisasi Yakuza, melakukan eliminasi terhadap sekelompok orang yang terkait dengan gerakan tertentu. Di antara mereka hanya ada satu korban, babak belur dan terikat. Korban ini menceritakan bagaimana kota mereka yang tadinya damai berubah menjadi kekacauan setelah infiltrasi Korogumi yang melakukan kekerasan dan menguasai tanah dan kekayaan. Bos Yakuza dari kelompok pembunuh ini memberikan tamparan keras kepada korban sambil menyindir bahwa ada kekuatan yang lebih tinggi yang mendukung tindakan mereka. Ketika korban menyebutkan kemungkinan adanya ilmu sihir, seorang pria bertopi duduk di panggung di dalam gedung turun tangan. Dia menganggap perkataan korban menarik dan akar yang tidak biasa mulai muncul di dekat wajah korban. Turun ke level korban, pria bertopi tersebut menanyakan apakah korban pernah mengalami ilmu sihir sebelumnya. Dia menekankan bahwa keberanian seringkali berakar pada ketidaktahuan karena ranting-ranting runcing mulai membatasi korbannya. Mengalihkan perhatiannya ke bos Yakuza, pria bertopi itu menyatakan bahwa cara yang digunakan tidak penting asalkan mereka menerima pembayaran. Meski demikian, ia menyatakan keprihatinannya terhadap organisasi bos Yakuza, khususnya para pemula. Dengan gerakan tangan yang misterius, mungkin mengisyaratkan semacam sihir, dia pergi sambil meninggalkan api di tubuhnya saat dia keluar dari area tersebut. Chihiro sedang duduk di kereta menuju ke kota tertentu ketika Shiba mendekatinya, mengunyah bau panggang. Chihiro menyebutkan bahwa mereka seharusnya bertemu di stasiun dan bertanya-tanya bagaimana
bagaimana dia tidak pernah melihat orang dengan santai makan ikan bakar sambil berjalan-jalan. Shiba menawarkan untuk berbagi sedikit dengan Chihiro sambil duduk di depannya, tapi Chihiro menolak. Saat Shiba terus menikmati ikan bakarnya, dia mengomentari bekas luka yang menonjol di wajah kiri atas Chihiro, menyarankan agar bekas luka itu bisa dihilangkan karena cukup terlihat. Chihiro menjelaskan bahwa setiap pagi ketika dia melihat bekas luka itu di cermin saat mencuci muka, itu menjadi pengingat akan hari tertentu, membuatnya dipenuhi dengan kebencian baru setiap pagi. Shiba menunjukkan bahwa dendam yang sudah berlangsung lama ini berpotensi merugikan Chihiro, mendorong Chihiro bertanya apakah Shiba bermaksud menghentikannya. Mereka berdua tiba di kota yang diperkenalkan Shiba sebagai kota yang diperintah oleh kelompok Korogumi Yakuza. Chihiro bertanya apakah Yakuza memiliki hubungan dengan sekelompok individu tertentu. Shiba mengakui dia tidak sepenuhnya yakin, tapi itulah satu-satunya petunjuk yang mereka miliki sejauh ini. Chihiro menyarankan agar mereka menilai apakah Yakuza adalah individu yang berakal sehat sebelum terlibat dengan mereka. Sementara itu, warga sekitar sedang mendiskusikan pemandangan suram beberapa mayat yang digantung di pintu masuk gerbang Torii yang besar. Badan-badan ini terkait dengan kelompok yang dikenal sebagai gerakan anti Korogumi dan jelas bahwa mereka mengalami nasib yang mengerikan karena menentang Korogumi. Shiba mencatat bagaimana geng-geng tersebut sering menggunakan tampilan seperti itu sebagai peringatan untuk mencegah campur tangan yang menyiratkan bahwa kelompok tersebut mungkin kejam. Chihiro yang tampak marah melihat mayat-mayat itu bertanya tentang lokasi markas geng tersebut dan meminta agar Shiba membawanya ke sana. Di luar markas Korogumi Yakuza, beberapa anggota kelompok duduk dengan santai, berjaga di pintu masuk sambil mendiskusikan kesiapan mereka untuk melenyapkan siapapun yang berani mengganggu. Di tengah perbincangan mereka, sebuah pedang tiba-tiba menghantam salah satu anggota Yakuza hingga melukai leher orang yang duduk di depannya. Serangan mendadak ini dilakukan oleh Shiba yang memberi isyarat kepada Chihiro bahwa dia akan menghadapi kelompok pria tersebut. Chihiro yang muncul entah dari mana melompat ke meja kelompok anggota Yakuza lainnya. Dengan permintaan maaf yang anehnya sopan karena mengganggu percakapan mereka, dia melanjutkan dengan secara metodis melenyapkan mereka masing-masing, menggorok leher mereka, dan tidak membiarkan satupun dari mereka hidup. Korban tetap tergeletak di tanah, terjebak oleh bos Yakuza yang mengancam membawa satu-satunya anggota keluarga, adik perempuannya, ke dalam konfrontasi yang menegangkan. Situasi ini membuat korban berteriak ketakutan dan akhirnya mengaku setuju untuk membagikan semua informasi yang dimilikinya. Namun, percakapan mereka tiba-tiba terputus ketika salah satu pria yang membuka pintu masuk tiba-tiba terjatuh dan tangan lainnya putus. Pergantian kejadian tak terduga ini membuat bos Yakuza merinding saat dia segera menanyakan identitas pendatang baru tersebut. Dia juga menyampaikan kekhawatirannya tentang para penjaga yang ditempatkan di luar tidak menyadari bahwa Shiba dan Chihiro telah menjaga mereka lebih awal. Dalam jawaban yang agak main-main terhadap pertanyaan bos, Shiba mengatakan bahwa anak buahnya memang mengulur-ulur waktu. Dia kemudian memberitahu salah satu penjaga yang masih hidup di luar bahwa Chihiro tidak lain adalah putra Kunishige, ahli pedang terkenal yang terkenal karena tekniknya yang unik dan tak tertandingi. Saat Chihiro memasuki gedung, dia menyatakan niatnya untuk mengajukan pertanyaan sambil menjelaskan bahwa dia tidak mengizinkan salah satu dari mereka menggunakan katana. Menanggapi hal itu, bos Yakuza segera memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Chihiro. Sementara itu, Shiba yang tetap berada di luar menjelaskan bahwa Kunishige telah menanamkan sihir pada katana Chihiro. Katana ini unik dan memiliki kekuatan khusus karena pedang sihir yang digunakan dibuat oleh Kunishige. Chihiro sekarang dalam posisi siap tempur dengan kuat mencengkeram katananya dan meneriakkan kata enten sambil menghunus pedang dari sarungnya. Tindakan ini memanggil ikan mas dengan 3 warna, auranya menyatu dengan katana. Itu adalah katana terakhir yang dibuat oleh ayahnya, katana yang Kunishige korbankan dalam hidupnya untuk menciptakannya. Dengan mantra hitam lebih lanjut, Chihiro dengan cepat dan mudah membagi dua semua pria di depannya, bahkan tanpa melakukan kontak dengan mereka menggunakan pedangnya. Dia kemudian melompat ke udara dan melancarkan serangan yang menentukan mengakhiri nyawa semua musuhnya dengan ucapan Nishiki. Saat Chihiro melenyapkan sebagian besar pria dan Shiba bergabung dengannya di dalam aula gedung yang kini menjadi saksi adegan mengerikan darah dan anggota Yakuza yang gugur, Chihiro memiliki tujuan tertentu dalam pikirannya. Dia menyelamatkan nyawa bos Yakuza sejenak untuk mendapatkan informasi tentang Hishaku, sekelompok penyihir yang mendukung Yakuza. Awalnya, bos Yakuza itu berpura-pura tidak tahu, tapi kata-kata Chihiro dan tatapan tajamnya segera melemahkan kepura-puraannya. Chihiro menjelaskan bahwa bawahan bosnya telah menemui ajalnya menunggunya di akhirat. Sementara itu, Shiba membantu korban dengan memutus ikatan yang mengikat
melihatnya. Dengan suara gemetar, bos mengungkapkan bahwa Hishaku bukanlah musuh biasa, mereka adalah monster. Chihiro tidak terpengaruh oleh deskripsi ini, mempertanyakan perspektif kewarasan bos dan menyatakan kesediaannya untuk menghadapi monster-monster ini secara langsung. Baginya, sifat mengerikan mereka tidak penting. Dia siap untuk menebasnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.